Wendy sama Tante Mutia. Iya. Ada musik mungkin lah nggak ya? Musik, dance dulu. Dance dulu jadinya. Itu padahal dance-nya tuh panjang banget itu. Wah itu nanti kita keluarkan potongan-potongan ya. Nah ada Om Wendy dan Tante Mutia boleh sambil menyapa teman-teman media dan menceritakan karakter yang diperankan. Lady first. Cowok banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Berasa hangatnya ya. Ini saya pertama baca skripnya, saya agak bingung nih, karena nggak ada referensi karakternya kayak gini kan. Ini seperti karakter yang diturunkan dari planet lain. Terus saya harus menciptakan karakter itu. Akhirnya saya gunakan imajinasi ini. Sebetulnya tokoh ini punya perasaan apa enggak ya? Ada yang dirasakan atau enggak gitu. Akhirnya dia harus jalan lurus saja. Saya diskusi dengan partner saya dan ini agak sulit diskusi sama dia karena saya dimarahin terus ya. Apalagi waktu latihan dansa itu kena keinjek-injek terus. Sebel banget dia sama saya. Terus akhirnya saya mendapatkan pikiran menciptakan karakter ini menggunakan imajinasi saya. Karena tidak ada referensinya karakter manusia seperti ini, jadi saya bayangkan saja waktu berjalan saya tidak menginjak tanah, walaupun kelihatan menginjak tanah, tapi saya melakukannya seolah-olah saya tidak menginjak tanah. Tapi ada bagian-bagian juga yang saya melihat karakter ini adalah karakter entah membantu dendam, entah menghalangi dendam anak saya. Karena kakek ini di film Kafir 1 kan tidak ditampakkan. Nah di sini berarti itu sempat jadi diskusi kita juga bahwa ada satu pesan moral di sini. Ya. Ada kesadaran dari Sri ini, ya, sebelum dia terlambat dia sudah melupakan cintanya kepada kedua orang tuanya. Jadi dia mencoba menghapus dosa masa lalu melalui kakek nenek ini. Dan ini juga pesan buat kita, mumpung nanti dekat Ramadan ya, di dekat Ramadan jangan pernah melupakan orang tua. Ya, sebagaimanapun peristiwa yang dialami, di ujung-ujungnya Sri akhirnya ingat juga dengan kedua orang tuanya dan dia mencoba menghapus dosanya dengan kembali berkunjung ke tempat orang tuanya, tapi Tuhan berkehendak lain, seperti yang dilihat di film ini. Gitu kan Bu? Ya. Kalau saya terus terang ketika mendapat tawaran ini, saya tuh belum nonton Kafir pertama. Jadi saya nonton dulu itu. Saya nonton, kemudian setelah melalui tes, ya alhamdulillah, terima kasih Pak Parwes dan Kino yang sudah mempercayakan kepada saya karakter ini, dan terima kasih juga kepada keluarga Kafir. Keluarga Kafir, bukan bersekutu dengan setan. Jadi saya bisa masuk ke dalam sini dan semuanya support juga di dalam proses syutingnya. Kemudian yang saya ambil hikmahnya dari sini adalah dari sini yaitu bahwa kita tuh kalau kita mempunyai masalah itu hikmahnya dari film ini yang saya lihat, ketika kita mempunyai suatu masalah kita jangan pergi ke ya gitu loh. Jadi kita harus percaya sama yang atas, sama Allah. Karena itu adalah penyelesaian yang paling terbaik. Gitu. Itu aja. Dan satu lagi, saya bersama Bang Wendy ini terima kasih juga sudah banyak support saya. Dan yang saya ingat adalah udah nonton kan yang scene yang saya makan daging mentah. Ya, itu syutingnya malam dan saya bilang sama Mas Wendy,
jangan bercanda mulu ya, karena dia bercanda terus. Bercanda terus. Saya bilang, ini kita udah tengah malam nih, jadi kalau jangan bercanda ya, jadi nggak take mulu, nggak bolak-balik take gitu loh. Ya. Itu aja sih, dan saya juga terima kasih sama Kinoy sudah menjaga ini saya jadi kalau saya terlalu tinggi intonasi saya, Kinoy jagain. Ya mungkin karena sama seperti Asya juga, kadang kan suka jadi harus ke dalam gitu. Jadi harus ke dalam, dan mungkin misterius ya gitu. Susah ya, saya harus berakting sebagai manusia yang sudah tidak ada, sudah bukan manusia lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih semua bisa berjalan dengan lancar berkat support dari semua pemain-pemain di sini. Terima kasih Tante Mutia dan juga Mas Tejo, terima kasih sudah memberi saya ajaran mengenai menyanyi lagu Tak Lelo Lelo Ledo. Itu Mas Tejo yang mengajarkan irama. Kapan itu? Kapan lupa saya. Benar. Terima kasih, udah itu aja. Terima kasih. Oh ya, mau ke rumah nenek nggak sama kakek? Nah nanti nenek masakin. merindingnya berasa Tante Mutia. Jadi dibuka mulai tanggal 29 kunjungan ke rumah kakek dan nenek. Masuk. Januari ini. Terima kasih Om Wendy dan juga Tante Terima kasih Mutia. semuanya. Dan satu lagi yang tentunya menjadi lawan mainnya Om Tejo, sama-sama sakti soalnya ya. Ada Om Fuad di situ. Nah, Om Fuad yang selalu dicari sama Ibu Sri. Gimana Om Fuad, boleh cerita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu bahagia sekali hari ini karena ya bapak-bapak teman-teman semuanya bisa hadir. Walaupun banjir di mana-mana, jadi hangat suasananya. Ya tentunya saya pertama terima kasih kepada Bapak Roes Intervention, artinya mempercayai tokoh siapa namanya? Oki Rojo. Oh, maaf. Ya, soalnya Ki Rojo dalam sini mati dianya. Tapi Ki Rojo itu sebetulnya dia tetap harus hidup ketika kejahatan. Mohon maaf. Itu Ki Rojo itu harus ada. Jadi membela Sri dalam hal ini, dan tentunya dengan pengorbanannya itu, dan tentunya di dalam proses juga terima kasih Pak Kinoy yang selalu memperhatikan. Dan kalau saya syuting itu sebetulnya syutingnya seluruhnya berapa hari? Oh ya, luar biasa. Tapi saya syutingnya hanya 1 hari. Namun karena prosesnya panjang dan kita sudah berdiskusi, seakan-akan saya ikut juga syutingnya. Jadi luar biasa. Terima kasih kepada seluruh tim tentunya yang telah kerjasamanya ya. Dan ada saya dipakai topeng begitu, artinya topeng efek itu kan sungguh luar biasa gitu. Sehingga harus bersabar karena mata saya betul-betul. Jadi harus bersabar 1 hari seharian, dan itulah saya kira proses seorang aktor, seorang aktris memang harus sabar, harus tabah ya. Ya walaupun batuk-batuk tadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan film ini bukan sekedar teknis atau penjangkau, tapi lebih imajinasi. Tentunya mengajak para penonton semuanya, kalau mau cerdas ya tonton film ini nih. Terima kasih. Terima kasih Om Fuad. Dan sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya mau mengundang ada Mas Totos Rasiti yang sudah datang. Silakan Mas bergabung bersama kami, tentu saja menerobos hujan, kita yakin ya. Menerobos ladang tebu sepertinya. Air. Ladang tebu kebakaran. Air. Mas Toto silakan
teman-teman media tentunya sudah menunggu. Mungkin ada penggalan-penggalan cerita seru Ada satu lagi di lokasi set. harus 3 ini. Oh, iya. Baru datang saya Mbak. Saya Ada panik aja ya. tadi hujan, banjir. Coba aja Tapi Iri bawa. demi film Indonesia, demi film kafir, demi Mas Kinoy, Pak Arwes dan semuanya saya hadir. Mas Toto. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua juga sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya Berdiri boleh Mas sambil berdiri. cerita. Harus berdiri ya? Satu ada yang paling berkesan ketika di lokasi set untuk seorang Mas Toto. iya. Ayo ya Noy. Ya karena adegan yang cukup melelahkan itu di kebun tebu ya. Meskipun adegannya cuman air, saya teriak-teriak cuman air. Padahal airnya nggak tahu nyarinya di mana air itu penduduk. Tapi ya lumayan karena ada api, terus ada apa namanya, ada panas. Air tidak ada Pak, saya udah teriak-teriak nggak ada. Itu sih yang menantang, terik mataharinya lumayan dan kata kunci air itu yang membuat Kinoy bisa itu kode crane up kamera supaya kelihatan bahwa itu kebakaran semua. Tanpa saya tidak ada kebakaran itu. Keren Itu, banget sih. kira-kira. Terima kasih Mas Toto. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya tepuk tangan untuk jajaran cast dan juga kru film kafir Gerbang Sukma, dan selanjutnya saya